Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan dengan NPM 10 12 1950. Saya dari kelas G3 Manajemen ingin memaparkan sebuah materi mengenai bagaimana cara mengenal Tuhan. Cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna merupakan salah satu bentuk ibadah bagi umat muslim. Asmaul Husna ada 99 nama, sebutan, sifat, dan gelar Allah Subhanahu wa taala yang agung, baik serta maha tinggi. Asmaul Husna juga menjadi wirid atau amalan rutin para ulama sejak zaman dahulu. Hal itu diyakini adanya keutamaan dan rahasia yang terkandung dalam Asmaul Husna. Cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna diyakini sebagai media atau tawasul paling manjur dalam membuka berbagai pintu kebahagiaan secara lahir maupun batin. Bahkan Sayyidina Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hassani dalam kitab Abwabul Faraj yang ditulis 1971 dalam halaman 132 menyebutkan sebagian ulama salaf setiap ba'da sholat maghrib biasanya punya rutinitas dengan teman-temannya untuk membaca surat Yasin melalui lantunan Asmaul Husna, doa Asmaul Husna, dan ditutup dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyimak kebesaran dan kebaikan yang terkandung dalam Asmaul Husna tercantum dalam surat ke-20 dalam Al-Qur'an, yakni surat Toha ayat 8 sebagai berikut, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah melainkan Dia, dan Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna ini akan membuat kita mengenal hakikat zat Allah yang maha mulia, sebab sejatinya nama-nama Allah atau Asmaul Husna itu mencakup segala kebaikan dan kemahabesarannya. Dengan memahami dan merenungi kebesaran nama Allah dengan seksama, sejatinya seorang muslim telah mengagungkan Tuhan. Bahkan cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna dipercaya bernilai pahala. Untuk lebih jelasnya, simak informasi mengenai cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna lengkap dengan pengertian dan manfaat berikut ini, seperti himpunan dari berbagai sumber atau di dalam Jumat. Melansir dari laman NU online, kewajiban pertama seorang mukallaf atau orang yang sudah akil dan balik adalah ma'rifatullah atau bagaimana mengenal Allah. Ajaran Islam percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang telah menciptakan dari ketiadaan. Jadi menciptakan sesuatu yang ada dari yang sebelumnya tidak ada. Allah tidaklah menciptakan makhluk kecuali untuk beribadah. Oleh karena itu, wajib bagi umat muslim untuk mengenal siapa Tuhan yang disembah atau diibadahi. Yang dimaksud cara mengenal Allah adalah mengetahui dan meyakini adanya Allah SWT, mengetahui dan meyakini sifat-sifat kesempurnaan serta perbuatan Allah. Termaktub dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budu", yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Menurut sebagian ulama, kalimat supaya mereka mengabdi kepadaku diartikan sebagai supaya mereka mengenaliku. Jadi dalam kata mengabdi ada pesan tersirat untuk kita tuh bagaimana cara mengenali Allah secara mendalam melalui Al-Quran. Ada dua cara untuk mengenal Allah. Yang pertama, cara mengenal Allah melalui Al-Quran.
Langkah ini dimulai dengan menyimak dan memperhatikan apa-apa yang disampaikan mengenai Allah melalui Al-Quran atau lisan para nabi Allah, seperti nama-nama Allah terbaik yang terangkum dalam Asmaul Husna serta sifat-sifat Allah Maha Tinggi. Yang kedua, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan akal pikiran atau logika kita. Cara salah satu ini dilakukan dengan memperhatikan makhluk ciptaan Allah yang ada di sekeliling kita. Pada setiap makhluk Allah, baik yang ada di langit atau di bumi, terdapat tanda-tanda keberadaan dan kebesarannya. Tertuang dalam kitab Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan hewan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Manusia mampu meyakini bahwa Allah SWT ada dengan menyaksikan pengaruh kuasanya dan sentuhan keakuratan tak tertandingi yang terlihat di alam semesta ini. Beberapa contoh kita memahami kebesaran Tuhan seperti adanya pergantian siang dan malam, berputar dengan waktu yang akurat sampai ke seperkian detik. Lalu air turun hujan dengan bentuk tetesan-tetesan dan dengan ritme yang sangat mengagumkan, sehingga tak merusak bangunan atau melukai, bahkan menumbuhkan bumi yang tandus untuk bisa bersemi kembali. Manusia itu menunjukkan adanya Sang Maha Pengatur dan kekuasaannya yang sempurna. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara kita mengenal Allah SWT. Mohon maaf bila ada kesalahan. Tentunya kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan pastinya hanya dari saya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.